Nan tidak memikirkan kedua bersaudara itu setelah kejadian itu. Dia tidak pernah memiliki belas kasihan untuk musuh-musuhnya. Nan memeriksa sekeliling dengan hati-hati sekali lagi, dan merasa lega setelah tidak menemukan keberadaan binatang buas atau kultivator di dekatnya. Dia kemudian memasuki kolam Yuan-Qi. Nan duduk dengan kaki disilangkan di kolam Yuan-Qi, sementara roh pertempuran Divine berdiri di udara di belakangnya. Sosok manusia ilusi memancarkan kekuatan yang kuat, menyerap Qi dari kolam. Nan mengendalikan Qi untuk memperbaiki luka-luka di tubuhnya yang telah dihasilkan ketika dia bertarung melawan kera iblis sebelumnya. Setelah mengkonsumsi sepertiga dari Qi kolam Qi Yuan, sosok Nan sedikit bergidik sementara wajahnya memerah. Ekspresi pucat di wajahnya menghilang saat dia menjadi energi sekali lagi. Fiuh, akhirnya aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Mata Nan terbuka lebar dengan kepuasan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, karena ada cukup banyak Qi yang tersisa di kolam ini, saya akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Nan segera menutup matanya dan memerintahkan roh pertempuran Divine untuk terus menyerap Qi. Saat kultivasi Nan telah mencapai alam tempering tubuh lapisan ketiga, daging, tulang, dan ototnya secara signifikan disempurnakan, sementara organ dalam dan darahnya belum ditempa. Saat ini, Nan menempatkan fokusnya pada peningkatan organ dalam. Memurnikan organ dalam berbeda dari memurnikan daging, otot, dan tulang. Jika ada yang salah dalam prosesnya, itu akan mengakibatkan cedera hebat. Nan pernah mendengar bahwa seorang kultivator nakal dari kota Linsui akhirnya mati saat melunakkan organ dalamnya. Nan perlahan membimbing aliran Qi mengalir ke organ dalam, sebelum menggabungkannya menjadi satu untuk memperbaiki organ. Prosesnya berlangsung selama 3 jam. Ketika Qi di dalam kolam Yuan-Qi habis, mata Nan terbuka. Sebuah ledakan tumpul bisa terdengar datang dari tubuhnya. Peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat. Nan memasang ekspresi gembira sambil menganggukkan kepalanya. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan tubuhnya. Misalnya, sebelumnya ketika dia mengeksekusi tinju runtuh kelas rendah, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan eksternal. Namun, dia sekarang bisa mengerahkan kekuatan internal setelah mengeksekusi tinju runtuh, sehingga memungkinkan keterampilan untuk mengerahkan kekuatan keterampilan bela diri kelas menengah. Alam tempering tubuh lapisan keempat tidak hanya akan membawa peningkatan pada daging, itu memungkinkan kultivator untuk mengendalikan kekuatannya dengan presisi. Saya hanya menghabiskan 2 hari di Longhou Mountain Range, tetapi manfaat yang saya peroleh sangat gila. Masih terlalu dini untuk kembali sekarang. Saya akan berlatih lebih banyak di pegunungan Longhou. Nan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Tian akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan 500 body tempering pills untuknya, jadi dia hanya bisa berkultivasi dengan martial spiritnya jika dia kembali ke klannya sekarang. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk berlatih di sini untuk meningkatkan pengalaman pertempurannya dan mungkin menemukan beberapa pertemuan yang menguntungkan. Sebagai contoh, dia berhasil menemukan kolam Yuan-Qi. Di waktu berikutnya, Nan benar-benar membenamkan dirinya dalam pelatihan yang berkepanjangan. Dia terus berburu binatang buas di antara hutan seperti serigala jahat, dan telah membunuh beberapa binatang kelas 4, atau bahkan kelas 5. Seni pedang Thunder Crash saya semakin kuat. Saya percaya itu akan segera naik. Petik 2. Nan berlari di antara hutan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dari pertempuran yang dia ikuti dalam 2 hari terakhir, dia menyadari bahwa kecepatan dia menarik pedang semakin cepat, dan sebelum dia bisa bereaksi, targetnya sudah mati. Ini menyebabkan Nan benar-benar bingung. Dia jelas tahu kemampuannya dalam memahami keterampilan bela diri, jadi tidak masuk akal baginya untuk menguasai keterampilan baru dengan kecepatan yang luar biasa. Jika itu masalahnya, mengapa pemahamannya meningkat secara signifikan? Tiba di pemikiran ini, fokus Nan mendarat di roh pertempuran divinenya, tapi dia masih tidak yakin.
Jika roh pertempuran divine benar-benar mampu meningkatkan kultivasi seseorang, selain kemampuannya untuk naik peringkat, ini semakin menakutkan. Kinnan bergumam dan di tengah perenungannya, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari depan. Karena dia telah mencapai peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat, yang memungkinkan organ-organ dalamnya untuk disempurnakan, dia menemukan bahwa penglihatan dan pendengarannya meningkat secara signifikan. Pada dasarnya, dia dapat dengan mudah mendeteksi perubahan apapun dalam jarak 20 meter. Mari lihat, Kinnan mengambil keputusan dan menarik auranya, sebelum diam-diam bergerak maju seperti hantu. Tidak lama kemudian, sekelompok orang bisa terlihat di depan. Itu terdiri dari 3 pria paruh baya yang ditemani oleh aura alam tempering tubuh lapisan ketiga, yang matanya dipenuhi dengan tatapan ganas, tanda bahwa mereka sangat berpengalaman dalam pertempuran. Di antara ketiga pria itu berdiri seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan selendang kasmir putih dan gaun biru es panjang, benar-benar menampilkan sosoknya yang menarik, memberinya tampilan yang energik. Karena itu, wajahnya benar-benar dipenuhi dengan ketidaksabaran dan penghinaan. Kinnan terkejut ketika dia melihat wanita itu, ini dia. Kinnan tidak hanya tahu siapa dia juga cukup akrab dengannya. Namanya Fang Sue, putri bungsu dari patriark klan Fang. Di kota Linsui, klan Qin dan klan Fang dianggap sebagai 2 klan besar. Kedua klan memiliki ahli alam Xiantian, dengan banyak murid potensial. Selain itu, klan Qin baru muncul setelah Qin Tian mengambil alih sebagai patriark lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi klan Fang sudah menjadi klan yang tangguh yang telah ada selama lebih dari 100 tahun. Suatu kali, ada desas-desus yang mengatakan bahwa ada seorang jenius yang tak tertandingi dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 8 yang lahir di klan Fang, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan validitasnya. Selama 10 tahun terakhir, sejak klan Qin telah menjadi salah satu dari 2 klan besar, akan ada konflik skala kecil yang terjadi antara kedua klan. Oleh karena itu, Kinnan telah menemukan Fang Sue ini beberapa kali, tetapi mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Apa yang dia lakukan di sini? Kinnan sedikit bingung. Setengah bulan yang lalu, klan Qin mengadakan upacara kebangkitan roh bela diri mereka, dan klan Fang juga memilikinya. Namun, karena Kinnan telah membangunkan roh bela diri peringkat Huang kelas 1, menyebabkan dia berubah dari seorang jenius yang tiada taranya menjadi sepotong sampah, dia telah berhasil menarik perhatian publik, sehingga tidak ada yang mengetahui berita penting dari klan Fang. Di sisi lain, klan Fang tetap relatif rendah, tidak banyak berita yang diumumkan ke publik. Namun, karena Fang Sue telah membangunkan martial spiritnya, dia seharusnya rajin berkultivasi di klannya sekarang. Mengapa dia membawa pengawal pribadinya ke sini ke pegunungan Longhu? Sementara Kinnan sedang bingung, Fang Sue tiba-tiba berteriak, "Mengapa kita belum sampai? Anda idiot, apakah Anda benar-benar memperhatikan peta dengan baik? Jika Anda membawa saya ke lokasi yang salah, saya tidak akan memaafkan Anda dengan mudah." "Nona, kami memang mengikuti peta dengan benar, tetapi selain dari reruntuhan gua yang kami temukan sebelumnya, tidak ada yang lain di sini. Mungkin peta ini palsu," salah satu pria itu berkata dengan ekspresi tak berdaya sambil mengepalkan tangan giginya. "Apa?" Wajah Fang Sue menjadi dingin, "Bagaimana mungkin peta itu palsu? Teruslah mencari, jika kamu gagal menemukannya, aku pasti akan memberimu pelajaran." Ketiga pria paruh baya itu mengusap keringat di dahi mereka dan menganggukkan kepala, sebelum mereka berpisah ke arah yang berbeda dan mulai mencari. Salah satu dari mereka mulai berjalan ke arah Kinnan. Kinnan terus menyembunyikan sosoknya tanpa bergerak, karena hampir tidak mungkin bagi pria itu untuk melihatnya dengan kultivasinya saat ini. Ada perbedaan besar antara alam tempering tubuh lapisan ketiga dan alam tempering tubuh lapisan keempat. Selain itu, dilihat dari percakapan singkat antara Fang Sue dan pengawalnya, Kinnan dapat mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk mencari semacam harta karun. Kinnan penasaran ingin tahu harta seperti apa yang mereka cari. Pada saat itu,
Pria yang berjalan menuju Qin Nan menghentikan langkahnya sambil melirik ke arahnya, sebelum dia berkata dengan niat membunuh, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu sekaligus." Petik 2. Ekspresi Qin Nan sedikit berubah. Bagaimana dia mengetahui keberadaanku? Karena Qin Nan memiliki peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat, dia benar-benar percaya diri dengan kemampuannya untuk menyembunyikan kehadirannya. Alasannya adalah bahwa setelah dia memperbaiki organ dalam, dia mampu mengendalikan auranya dan menyembunyikannya, mencegahnya agar tidak terdeteksi. Setidaknya, hampir tidak mungkin bagi kultivator alam tempering tubuh lapisan ketiga untuk menemukan kehadirannya. Qin Nan hanya mengalami sedikit sakit kepala setelah mengetahui lokasinya telah dikompromikan, tetapi dia tidak tinggal diam, dia juga tidak melarikan diri dari tempat kejadian. Dia langsung berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dan berbicara dengan nada tenang, "Bagaimana kamu menemukanku?" Pria paruh baya itu sedikit tercengang. Biasanya, ketika seseorang ditangkap karena menguntit, reaksi pertama orang tersebut adalah panik atau memancarkan niat membunuh, tetapi pemuda ini malah sangat tenang. Setelah ini, pria paruh baya mengumpulkan pikirannya dan memasang ekspresi bangga. "Roh bela diri yang telah saya bangun disebut roh rumput kabut. Itu tidak memiliki peringkat yang luar biasa, tetapi untungnya, ia mampu mendeteksi apapun dalam jarak 10 meter. Kamu cukup pandai bersembunyi. Jika Anda tidak berada dalam jarak 10 meter dari tempat saya berada, saya tidak akan pernah menemukan kehadiran Anda." Hati Qin Nan bergetar. Dia terlalu ceroboh kali ini. Ada berbagai jenis martial spirit, dan meskipun mereka diklasifikasikan dengan cara yang sama menurut peringkat mereka, masing-masing martial spirit memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Misalnya, roh bela diri yang telah dibangkitkan Qin Yu dan Qin Xiao masing-masing adalah roh bela diri busur dan roh bela diri pedang, yang keduanya berspesialisasi dalam pembunuhan. Namun, roh bela diri yang dimiliki pria paruh baya ini berspesialisasi dalam pencarian. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya tidak boleh terlalu percaya diri dan hanya mengandalkan kultivasi saya. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri. Kejadian ini menjadi pelajaran besar baginya. Sementara itu, suara marah Fang Shui dapat terdengar, "Siapa di sana? Siapa yang mencoba menguntitku?" Fang Shui dengan cepat menuju ke lokasi mereka sambil ditemani oleh dua pengawal lainnya. Setelah melihat Qin Nan, kemarahan di wajahnya membeku, karena dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan menerima kenyataan bahwa Qin Nan yang menguntitnya. Saat itu, tiga pengawal dengan cepat mengelilinginya sambil memancarkan aura pembunuh. Jika Qin Nan membuat gerakan sekecil apapun, mereka akan langsung menyerang. "Qin Nan, mengapa kamu di sini?" Wajah Fang Shui dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia berkata, "Bukankah seharusnya sepotong sampah sepertimu berkultivasi di klanmu? Kenapa kamu malah menguntitku?" Para pengawal juga memasang ekspresi terkejut, karena mereka tidak menyangka pemuda yang menguntit mereka adalah Qin Nan yang terkenal yang dulunya adalah jenius teratas kota Lin Sui, tetapi sekarang dianggap sebagai sampah teratas. Sementara itu, mereka secara tidak sadar mengecewakan penjaga mereka, karena mereka berasumsi bahwa tidak mungkin bagi Qin Nan untuk menimbulkan ancaman bagi mereka karena dia hanya memiliki martial spirit kelas 1 Huang. Ekspresi Qin Nan berubah dingin seketika. Dia awalnya tidak menyimpan dendam terhadap Fang Shui, tetapi dia menyebutnya sebagai sampah segera setelah dia berbicara. "Mengapa kamu peduli jika aku tidak berkultivasi di klanku?" Qin Nan berkata dengan ekspresi tenang, "Selain itu, aku sama sekali tidak tertarik untuk menguntitmu. Saya kebetulan lewat. Karena Anda telah melihat saya sekarang, saya akan permisi." Petik 2. Qin Nan segera berbalik karena dia tidak berniat membuang waktunya lagi di sini. "Apa katamu? Hentikan di sana. Jika Anda tidak berlutut dan meminta maaf kepada saya tidak akan membiarkan Anda pergi dalam keadaan utuh." Suara Fang Shui sangat tajam. Dia merasa sangat buruk hari ini.
Dia baru saja membeli peta harta karun kuno dengan harga tinggi di kota Linsui, dan mengikuti petunjuk peta di sini dengan pengawalnya untuk mencari harta karun itu. Dia berencana untuk menemukan harta karun itu dan membawanya kembali ke klannya untuk membuat ayahnya bangga. Namun, mereka telah mengikuti peta dan telah mencari daerah itu selama 2 jam, dan selain dari gua yang hancur, mereka gagal menemukan sesuatu yang berguna. Meskipun Fang Shui tidak mau mengakuinya, dia jelas tahu bahwa peta itu hanyalah penipuan. Sebagai putri dari patriark klan Fang, bagaimana mungkin dia tidak frustrasi setelah ditipu? Sekarang Qin Nan secara kebetulan muncul di hadapannya dan memperlakukannya dengan sikap acuh tak acuh, kemarahan di dalam hatinya langsung meledak. Apa hakmu, seonggok sampah, berbicara seperti itu padaku? Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah jenius teratas? Betapa bodohnya. Berlutut dan meminta maaf. Hati Qin Nan dipenuhi dengan rasa ejekan saat dia berkata, apakah kamu sudah gila? Apakah Anda baru saja meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Sepertinya Anda sangat menyukai ide itu. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak berlutut dan meminta maaf kepada saya? Qin Yu dan Qin Xiao sudah dianggap tidak tahu malu baginya, tetapi Fang Shui ini jauh lebih ekstrim, menuntutnya untuk segera memberikan koutao 1 padanya. Dia benar-benar definisi arogansi. Apa kau baru saja memarahiku? Niat membunuh meledak dari tubuhnya saat dia membentak, jika bukan karena identitasmu sebagai tuan muda dari klan Qin, sampah sepertimu bahkan tidak akan memiliki hak untuk memberiku koutao. Dengarkan kalian bertiga, patahkan anggota tubuhnya dan lumpuhkan dantiannya sekarang. Ekspresi dingin di wajah Qin Nan semakin kuat. Dia tidak menyangka Fang Shui ini akan begitu penuh dengan dirinya sendiri, menuntut untuk melumpuhkannya hanya karena dia tidak menunjukkan niat untuk mematuhi kehendaknya. Betapa kejamnya wanita ini. Ketiga pria itu tidak menunjukkan keraguan saat mereka menyerang Qin Nan dengan tatapan kasihan, sebelum meninju ke arahnya. Mereka sudah terbiasa mematuhi perintah kekerasan Fang Shui. Mereka telah kehilangan jejak jumlah kultivator yang telah mereka lumpuhkan di bawah perintah Fang Shui. Fang Shui memasang ekspresi mengejek saat menyaksikan pertempuran. Sampah peringkat Huang kelas 1 ini berani tidak menghormatinya, dia harus diberi pelajaran. Pada saat itu, Fang Shui bahkan bisa membayangkan adegan di mana Qin Nan terbaring di tanah sambil menangis kesakitan. Baiklah, aku tidak punya urusan denganmu, dan kau masih berniat mematahkan anggota tubuhku dan melumpuhkan dantianku. Saya tertarik untuk melihat bagaimana Anda akan mencapai itu. Qin Nan menjadi marah dan mengambil langkah maju, melepaskan aura body tempering realm lapisan keempatnya tanpa niat untuk menyembunyikannya. Bas! Saat itu, seringai di wajah Fang Shui menegang. Dia hanya bisa merasakan tekanan besar menyapu ke arahnya, menyebabkan dia merasa seperti akan mati lemas. Penghinaan dan ejekan sebelumnya di wajahnya benar-benar lenyap, dan digantikan dengan teror tanpa akhir. 3 pria paruh baya berhenti di jalur mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apakah limbah peringkat Huang kelas 1 yang terkenal dari kota Linsui baru saja melepaskan aura alam tempering tubuh lapisan keempat? Bagaimana itu mungkin? Bunuh dia sekarang. Fang Shui meledak berteriak seolah-olah dia sudah gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Qin Nan mampu melepaskan aura yang begitu kuat. Pikirannya dipenuhi dengan satu pikiran, Qin Nan harus mati hari ini. Qin Nan harus mati bagaimanapun caranya. 3 pria paruh baya bereaksi dengan cepat, masing-masing mengenakan tatapan tegas saat sinar kuning dipancarkan dari punggung mereka, diikuti oleh martial spirit mereka. Roh bela diri mereka semua adalah peringkat Huang kelas 1. Pada saat berikutnya, mereka menyerang Qin Nan secara bersamaan. Tampaknya aura dan roh bela diri mereka telah menyatu satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan sekarang. Membunuh. Setelah ini, mereka melepaskan gerakan mereka pada saat yang sama,
yang benar-benar identik, menghasilkan keterampilan bela diri yang jauh lebih kuat mengunci sosoknya, mencegahnya menghindarinya. Tidak heran mereka memenuhi syarat untuk menjadi pengawal Feng Shui dengan hanya martial spirit kelas 1 Huang dan kultivasi body tempering realm lapis ketiga. Itu cukup mengesankan, namun, mereka bahkan tidak bisa menahan tebasanku. Mata Qin Nan berkedip dengan tatapan dingin tanpa menunjukkan tanda-tanda terintimidasi. Saber besi hitam di tangannya berubah menjadi cahaya es, diikuti oleh ledakan yang menggelegar. Ahahaha, 3 teriakan kesakitan yang berbeda dapat terdengar, yang terhenti di tengah jalan seolah-olah tenggorokan mereka dijepit erat, menghentikan mereka dari membuat suara. Mereka langsung terbunuh oleh tebasan, menghasilkan hujan darah yang mengalir di sekitarnya. Feng Shui menatap dengan mata terbuka lebar. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan teror besar. Adegan berdarah yang terjadi di depannya berfungsi sebagai cakar raksasa yang meraih tubuhnya, mencegahnya bernapas dengan benar. Apakah pengawalnya baru saja kalah? Biasanya, kekuatan mereka bahkan bisa menangani lawan body tempering realm lapis keempat, tetapi mereka bahkan tidak bisa bertahan dari satu tebasan. Betapa menakutkannya kekuatan Qin Nan yang sebenarnya. Nona Fang, mengapa kamu diam sekarang? Pada saat itu, tawa hampa Qin Nan bergema di telinga Feng Shui, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan anggota badanku dan melumpuhkan dantianku? Saya benar-benar minta maaf karena secara tidak sengaja membunuh pengawal Anda. Sepertinya mereka tidak akan bisa melaksanakan tugas sekarang. Jadi, apakah kamu akan melakukannya sendiri? Sosok Feng Shui bergidik hebat sementara wajahnya memutih pucat, seolah-olah dia disambar petir.